kita juga harus menentukan berapa kandungan N, P, dan K pada pupuk yang kita miliki. Inilah pupuk NPK yang kita ramu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani, kembali lagi bersama saya Rizkyandi dalam channel Bumi Kita. Baik, pada kesempatan kali ini kami berusaha mencoba menjawab permintaan dari kawan-kawan pada video sebelumnya yang meminta ingin dibuatkan bagaimana cara meramu pupuk NPK sendiri. Tapi sebelum kita meramu pupuk NPK sendiri, terlebih dahulu silakan kawan-kawan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Karena subscribe yang kawan-kawan berikan kepada kami membuat kami termotivasi dan tetap semangat untuk terus berkarya dan membagikan video-video menarik lainnya. Oke, baik sahabat tani, langkah pertama dalam meramu pupuk yang kita perlu tentukan adalah kandungan NPK-nya dan berapa banyak kandungan NPK yang kita butuhkan. Kalau di sini saya membutuhkan NPK berbanding 16 sebanyak 2 kilo. Lalu kemudian langkah kedua, kita juga harus menentukan berapa kandungan N, P, dan K pada pupuk yang kita miliki. Misalnya pada saat ini saya hanya memiliki pupuk urea, TSP, dan KCL, di mana pupuk urea mengandung nitrogen sebanyak 46% dan pupuk TSP mengandung P sebanyak 46%, dan pupuk KCL memiliki kandungan K sebanyak 60%. Setelah kita tentukan dua hal tersebut, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mulai meramu pupuk dan menghitung kebutuhannya. Di sini angka 2 merupakan banyak pupuk NPK yang kita butuhkan dan dikali kandungan N-nya yang akan kita buat, yaitu di sini ada 16%. 2 dikali 16% didapatkan 0,32 kilo. Setelah kita tentukan ketiga ini, kita masuk ke langkah keempat, yaitu N kita masukkan kandungan N-nya, yaitu 100 banding atau bagi 46 dikali hasil dari ini 0,32, maka didapatkan 0,69 kilo atau setara dengan 700 gram. Nah, ini untuk kandungan N. Lalu kemudian untuk kandungan P, langkahnya masih sama, 100 dibagi 46, ingat yang ini, lalu kemudian dikali 0,32, maka didapat hasilnya 0,69 kilo atau setara dengan 700 gram. Kemudian kita hitung untuk kebutuhan K-nya. Untuk K di sini memiliki kandungan 60% pada pupuk KCL. Maka dibagi 100 dibagi 60 dikali 0,32 didapat hasil 0,53 atau setara dengan 550 gram. Nah, jadi kita telah dapatkan berapa kandungan yang setara dengan pupuk NPK 16, yaitu di mana pupuk urea sebanyak 700 gram, pupuk TSP sebanyak 700 gram, dan pupuk KCL sebanyak 550 gram sebanding dengan pupuk NPK 16 sebanyak 2 kilo. Baik, untuk lebih jelasnya, mari lihat bagaimana cara kami menghomogenkan ketiga pupuk tunggal tersebut dijadikan pupuk majemuk. Oke, baik sahabat tani,
adapun bahan dan alat yang kita butuhkan untuk menghomogenkan dan meramu pupuk tersebut adalah yang pertama timbangan, di mana timbangan yang kita butuhkan minimal tingkat ketelitian timbangan tersebut adalah 100 gram. Tapi kali ini saya menggunakan timbangan dengan tingkat ketelitian 10 gram. Nah, ini contohnya. Nah, ini 700 gram. Di mana di atasnya sudah kami isi dengan pupuk TSP. Lalu kemudian yang alat kedua yang kita butuhkan adalah tempat ataupun wadah yang bisa difungsikan untuk menghomogenkan ataupun untuk diaduk. Nah, kali ini saya menggunakan yaitu ember. Nah, ini ember ya. Kemudian masukkan. Yang kedua, kita timbang urea sebanyak 700 gram. Nah, seperti di samping ini, sebanyak 700 gram. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam wadahnya, ke dalam ember. Ketiga, kita timbang pupuk KCL sebanyak 700 gram. Lalu kemudian juga kita homogenkan. Lalu kemudian kita aduk. Inilah pupuk NPK yang kita ramu sendiri. Nah, perlu kami bahas juga apa keuntungan dan kelebihan dari pupuk tunggal yang kita ramu menjadi pupuk NPK. Baik, yang pertama, kelebihannya adalah pupuk NPK yang biasanya ada di pasaran, yang pupuk NPK 1616 itu biasanya per kilonya harganya terkadang ada yang mencapai 12.000. Kita anggap 12.000. Jadi ketika kita memerlukan pupuk NPK sebanyak 2 kilo yang ada di pasaran, berarti kita mengeluarkan uang sebesar 24.000. Nah, jauh lebih murah ketika kita bandingkan dengan pupuk tunggal yang kita ramu menjadi pupuk NPK, di mana harga per kilo urea itu adalah 6.000, TSP 6.000, KCL 6.000. Nah, di mana di sini kita tidak juga menghabiskan 1 kilo, melainkan untuk urea kita hanya membutuhkan 700 gram. Di mana jika kita kali-kalikan 700 gram berarti harganya sama dengan 4.200. Nah, begitu juga dengan TSP. Sebanyak 700 gram dengan harga 4.200. Tetapi pada KCL kita hanya membutuhkan 550 gram, yang mana harga per kilonya mencapai 6.000. Tetapi ketika kita hanya membutuhkan 550, berarti harganya adalah 3.300. Dimana ketika kita akumulasikan, berarti total harga yang kita keluarkan untuk membuat pupuk NPK 1616 sebanyak 2 kilo itu hanya sebesar 11.700, tidak sampai 12.000. Nah, itulah hematnya pupuk tunggal yang kita ramu menjadi pupuk NPK tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengaplikasikan pembuatan pupuk NPK tersebut berdasarkan kebutuhan dari tanaman. Karena pada dasarnya tidak semua tanaman membutuhkan NPK 16-16-16. Contohnya pada tanaman yang kita manfaatkan adalah pada daunnya. Berarti kita hanya membutuhkan kandungan N yang tinggi. Maka dari sini, dari rumus yang telah kami berikan, juga bisa kawan-kawan ramu. Misalnya pupuk NPK sebesar N-nya 20, P-nya 9, dan K-nya 10. Nah, misalnya seperti itu bisa kawan-kawan ramu sendiri. Dan kemudian pada untuk tanaman buah ataupun tumbuhan yang kita andalkan buahnya, maka bisa kawan-kawan lebihkan kandungan K-nya. Nah, seperti itu kira-kira. Oleh karena itu, dengan membuat pupuk NPK sendiri, kita bisa menghemat keuangan dan juga kita bisa menentukan unsur-unsur yang sangat diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Oke, baik kawan-kawan, sekian video dari kami bagaimana cara membuat ataupun meramu pupuk NPK sendiri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Rizpiandi, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.